Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga teman-teman yang sedang menanti tes SKD nanti tesnya dilancarkan dan dikabulkan doanya supaya lulus nih dengan nilai tertinggi. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini udah part 5 ya untuk prediksi soal CPNS berdasarkan FR nih. Jadi teman-teman, buat kalian yang sedang menanti tes nih, udah deket tesnya, jangan lupa perbanyak tryout karena ini akan sangat berguna untuk melatih mental kalian dalam mengerjakan tes SKD. Selain itu untuk melatih strategi juga, selain belajar juga pastinya ya. Dan sistemnya ini udah mirip banget sama sistem CPBKN. Jadi teman-teman tuh akan dibiasakan untuk berhadapan langsung nih dengan tes SKD yang sebenarnya. Oke teman-teman, jadi daftar sekarang juga, linknya ada di deskripsi video aku. Jangan lupa gunakan kode Viracun untuk dapatkan diskon ekstra. Jangan lupa follow Instagram aku juga, karena di sana aku tiap hari buat konten reels untuk soal-soal yang bisa kalian kerjakan dengan cepat. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke materinya. Oke, kita ke soal nomor 1. 10% dari 49,5% dari 60,3% adalah. Oke teman-teman, kalau dalam matematika itu biasanya dari itu adalah kali ya. Kok X sih? Kali maksudnya. Kali. Nah, jadi kalau kita mau mengalihkan ini, lihat 49,5% dan 60,3% itu akan agak sulit mengalihkannya dengan waktu cepat. Jadi kita ambil pendekatan aja nih. Kita pakai 50% di sini yang dekat gitu, terus ini dijadikan 60%. Oke, bisa ya. Jadi 10% itu kan 10 per 100 dikali 50%, 50 per 100 dikali 60%, 60 per 100. Kalau mengalihkan persen kita langsung aja. 1 kali 5 kali 6 itu 30, ditambah nolnya 3 berarti 30.000, per ini nolnya ada 6 berarti per 1 juta. Oke. Nah, sekarang ini kita hapus nolnya 4, berarti ini juga nolnya 4, berarti tersisa 3 per 100. 3 per 100 itu berapa teman-teman? 3%, yang artinya itu adalah 0,03. Sekarang kita cari 0,03, nggak ada ya. Jadi kita cari pendekatannya teman-teman, yang mendekati gitu, antara B dan C. Juga bisa sih. Tapi yang paling mendekati adalah 0,029, karena ini 9 kalau dia dibulatkan menjadi 0,03. B juga dekat, 0,25. 0,25 bisa dibulatkan menjadi 0,3, tapi kita cari yang paling terdekat dengan 0,03. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke, kita ke soal nomor 2. Hasil dari 0,125 ditambah 33% per 1 dibagi 24 per 55. Oh, ini gampang banget teman-teman ya. Ingat, 0,125 itu adalah salah satu pecahan yang istimewa yang sering muncul, di mana ini 125 per 1000 atau sama dengan 1/8. Masing-masing dibagi 125. Nah, sedangkan 33% itu adalah 33 per 100 atau 1/3 nih teman-teman. Oke, dan per itu sama aja dengan bagi teman-teman ya. Jadi bisa aku tulis kayak gini, 1/8 ditambah 1/3 dibagi, dibagi ini yang di bawah, 1 dibagi 24 per 5. Ingat, kalau pembagian itu diubah menjadi perkalian, 1 dikali terus dibalik 55 per 24. 51 dikali 55 per 24 itu hasilnya 55 per 24 juga. Nah, terus ini kita samakan penyebutnya 8 sama 3, disamakan penyebutnya bilangan apa yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 3. 24 ya. 24 dibagi 8, aku tulis aja di sini. Jadi ini 24. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. 24 dibagi 3, 8 kali 1, 8. Dibagi 55 per 24. Nah, sekarang ini 3 tambah 8, 11 per 24 dibagi 55 per 24. Ingat, pembagian pecahan dia dikali terus dibalik.
Oke. Nah, karena dia bersilangan terus perkalian, ini jadi habis. Terus 11 dibagi 11 dan 55 masing-masing bisa dibagi 11 ya. 11 bagi 11 1, 55 dibagi 11 5. Karena atas dan bawah artinya ini 1/5. 1/5 nggak ada 1/5, cuman ada bilangan desimal 1/5 itu sama dengan berapa teman-teman? Nah, itu sama dengan 0,2. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 0,5 dikali 5 sepertiga dan Y 66,67% dikali 25 per akar 12 akar 3 akar pangkat 3 dari 125. Bacanya kayak gitulah. Maka kalau kita mau menentukan ini ada nilainya, jadi kita sederhanakan dulu masing-masing nilainya supaya gampang kita bandingkan teman-teman. X sama dengan 0,5 dikali 5 sepertiga. Langsung aja 0,5 kita ubah jadi pecahan 1/2 dikali ini diubah jadi pecahan biasa. 3 kali 5 15 tambah 1 16 ya, 16 per 3. Bersilangan terus perkalian, ini bisa habis. 16 bagi 2 8. Berarti ini sisa 8 per 1 kali 8 8 terus 8 per 3. Kemudian Y 66,67%. Teman-teman, ini adalah salah satu pecahan istimewa yang sering keluar, pecahan persenan istimewa gitu. Kalau diubah jadi pecahan ini sama dengan 2/3 ya. Ada di video aku yang hitung cepat juga. Dari mana sih asalnya 2/3? Ingat yang tadi 33% itu sama dengan 1/3 ya. Lihat nih hubungannya 2/3 dengan 1/3. Kalau ini dikali 2, ini kan hasilnya kayak 66% gitu teman-teman ya. Jadi ini tuh hasilnya 2/3. 0,667. Sedangkan ini kalau diubah menjadi pecahan ini kan 0,3333. Kalau 66,67 itu kan 66,67. Ini aku jelasin aja ya dari mana asalnya. Ini tuh 0,66667 gitu. Lihat. Ini adalah 2 kalinya, ya kan? Berarti 1/3 ini kita kali 2 aja, jadi 2/3 gitu. Jadi 66,67% itu 2/3 dikali 25 per akar pangkat 3 dari 125 itu 5 teman-teman ya. Karena 5 pangkat 3 adalah 125, berarti 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. 2 kali 5 10 per 3. Jadi X adalah 8/3 dan Y 10/3. Yang mana teman-teman yang lebih besar? Exactly adalah Y ya, 10/3 karena pembilangnya lebih besar, kemudian penyebutnya sama. Atau bisa dipikir pakai logika aja. 8 dibagi 3 sama 10 bagi 3, pasti 10 lebih 3 lebih besar. Berarti Y lebih besar daripada X atau X lebih kecil daripada Y. Kita cari aja nih X lebih kecil daripada Y, ada kan bagian B. Kita ke soal berikutnya teman-teman. Jika A adalah jumlah bilangan genap antara 1 sampai 100 dan B adalah jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 100, maka apa nih? Ini tuh butuh analisis teman-teman ya. Dibilangnya A itu adalah jumlah bilangan genap antara 1 sampai 100. Antara 1 sampai 100 berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dan seterusnya sampai tambah 90 berapa teman-teman? 98 ya. Karena dibilang antara berarti 100 tuh nggak masuk, 1 juga nggak masuk. Kemudian B adalah jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 100. Berarti 1 juga nggak masuk, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya sampai 99, iya kan? Berarti antara A dan B ini gimana teman-teman? Apakah A lebih besar daripada B atau A lebih kecil daripada B? Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa total digit
angka bilangan genap dan bilangan ganjil itu 1 sampai 100 itu sama teman-teman ya. Oke, nah, bisa kalian buktikan deh kalau kalian nggak percaya. Jadi kita langsung bandingkan aja nih. 2 kan lebih kecil daripada 3 kan ya. Nah, kemudian 4 juga lebih kecil daripada 5. Nah, 6 juga lebih kecil daripada 7 dan seterusnya. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 itu dan seterusnya sampai 98 itu lebih kecil daripada 3 tambah 5 tambah 7 kok masih tambah dan seterusnya sampai 99, iya kan? Berarti A itu lebih kecil daripada B. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah bagian B. Bisa ya? Oke, soal selanjutnya. Min 2. Oh, ini cara bacanya kayak gini teman-teman ya. X dia dibaca dari sini, jadi kalau mengangkat ke sini itu artinya lebih besar dari atau sama dengan gitu ya. X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan lebih kecil dari sama dengan 7. Jadi kalau digambarkan tuh kayak gini teman-teman ya. Ini minus 2, ini minus 7. 7 maksudnya. X lebih besar daripada minus 2, jadi dia ke sana kan. Oke. Kemudian X ini lebih kecil dari 7. Berarti dia ke sana kan. Berarti daerah X ini tuh yang ini teman-teman. Oke. Dan ingat kalau ada tanda sama dengan di sini berarti minus 2 itu masuk dan 7 juga masuk. Kalau nggak ada, itu berarti minus 2 sama 7 nggak masuk. Berarti setelahnya gitu yang masuk. Itu sebelumnya. Oke? Bisa teman-teman ya? Nah, sedangkan yang Y lebih besar dari 4. Anggaplah 4 di sini teman-teman ya. 4 di sini. Oke? Kemudian lebih kecil daripada 9. Anggaplah 9 di sini. 4, 9. Y lebih besar dari 4, berarti ke sini lebih besar dari 4. Kemudian Y lebih kecil daripada 9. Nah, berarti dia ke sini. Berarti daerahnya X itu adalah yang ini kan. Ini tuh X. Berarti semua bilangan yang ke sini itu adalah X dan semua bilangan di sini itu adalah Y dan di sini tuh adalah X. Berarti 3, 2, 1 kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang hubungan X dan Y. X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y. Oke, bisa sih. Ada kan X yang lebih besar daripada Y, 7 misalkan lebih besar daripada 4. Kemudian 6 lebih besar daripada 4. Tapi bisa juga lebih kecil daripada Y, ya kan? Nah, min 2 juga lebih kecil daripada Y. Min 1 juga lebih kecil daripada Y. Nah, kemudian X sama dengan Y bisa juga karena 0 di sini juga masuk, di sini juga masuk, 0 sama dengan 0. Terus banyak daerahnya yang masuk sama dengan di sini juga. Oke? Nah, berarti ini tuh enggak tentu teman-teman ya. Nah, berarti X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Oke, gitu teman-teman ya. Bisa ya? Bisa dong. Oke, soal berikutnya, bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah jadi antara ini nih. Jadi kalau menjawab ini teman-teman, kita ubah dulu ke satu jenis bilangan yang sama supaya kita gampang membandingkannya. Karena kan kita nggak tahu kalau 555 sama 5 pangkat 5 berpangkat 5 itu besar yang mana sih. Nah, jadi ada dua pilihan, kita rubah menjadi bilangan bulat kayak 555 atau kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Kalau kita rubah menjadi bilangan bulat akan sulit teman-teman ya. Karena 5 pangkat 55 kalau dijabarkan itu waduh sampai besok tuh nggak akan selesai. Jadi kita rubah menjadi bilangan berpangkat aja nih. Nah, masalahnya 555 ini kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat itu kan sulit teman-teman ya. Jadi caranya kita bandingkan dengan bilangan berpangkat lain yang berpangkat 5 gitu. Yang bilangan pokoknya 5, sorry. Oke. Jadi contohnya itu adalah 625 yang lebih besar daripada ini. Nah, 625 kan sama dengan 5 pangkat 4 kan. Jadi maksudnya 555 ini lebih kecil daripada 5 pangkat 4.
Oke, bisa teman-teman. Ini kita pakai sifat perpangkatan aja, 5 berpangkat 5 ini dikali pangkatnya jadi 5 pangkat 25. Ini tetap 5 pangkat 55 dan ini yang dalam ini kan 5 pangkat 2. 5 kali 5 kan 5 pangkat 2 nih. Berpangkat 5 kita kalikan lagi jadi hasilnya 5 pangkat 10. Oke. Kemudian ini 5 pangkat 5, tetap aja 5 pangkat 5. Sekarang kita lihat nih, siapa yang terbesar? 5 pangkat 5 pangkat 55 teman-teman. Oke, gampang banget ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke teman-teman, itu untuk hitung cepat versi super cepat, versi berdasarkan FR. Jadi teman-teman, kalau hitung cepat bagi aku adalah sesuatu yang mutlak kalian betul di nomor itu. Jadi jangan sampai kalian kehilangan poin di situ. Semoga sukses buat yang belum tes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.